Mulai ke informasi pertama nih Ustaz. Penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti hewan ternak sapi sudah menyebar ke sejumlah daerah. Bahkan di Magetan 24 ekor sapi jenis limosin dan lokal seharga ratusan juta rupiah terancam mati akibat terserang penyakit ini. Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dengan berpakaian APD lengkap memeriksa kandang sapi di Desa Sugihrejo. Hasilnya, 21 ekor sapi jenis limosin dan lokal positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kondisi serupa juga terjadi di kandang ternak di Desa Turi, Kecamatan Panekan. Di kandang ini, 3 ekor sapi jenis limosin juga positif terjangkit PMK. Menyebarnya wabah ini sangat dikhawatirkan peternak sapi di Magetan. Mereka takut ternak mereka bisa mati mendadak. Yang jelas, satu aja Pak, mati itu hampir 10 juta loh Pak, hilang. Satu ekor. Itu yang betina. Kalau laki-laki hampir 20 sampai 30 ekor juta Pak. Jadi khawatir banget. Sementara itu, belasan sapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung juga terpapar penyakit mulut dan kuku. 5 diantaranya bahkan mati. Kematian kebanyakan terjadi pada anak sapi dari induk yang terpapar PMK. Pemerintah kabupaten kini mengisolasi beberapa desa untuk mencegah meluasnya paparan PMK dan meminta warga tidak berdagang sapi untuk sementara waktu. Sementara itu, kelompok ternak sapi di Desa Tanggungan, Jombang menggelar posyandu sapi di seluruh kandang milik anggota kelompok ternak sapi yang ada di desa mereka. Seluruh anggota bergotong royong menyemprot kandang dan sapi dengan disinfektan, serta pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku masuk ke daerah mereka. Hingga kini terdata lebih dari 100 sapi terpapar PMK di Jombang, di mana sudah 5 ekor sapi mati. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullah, adanya wabah penyakit ini berarti musibah yang harus kita renungi bersama ya Ustaz. Nah Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat manusia lewat sejumlah ayat suci Al-Quran tentang hewan, khususnya hewan ternak seperti sapi, kambing, dan juga domba. Artinya kalau ada penyakit seperti ini, kita sebagai umat manusia ini juga harus memperlakukan hewan dan berusaha kuat untuk menyembuhkan ternak ini ya Ustaz ya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Kayaknya masih terasa betul wabah pandemi ya. Kemudian sekarang apalagi menjelang Idul Kurban ya, ada wabah yang menyerang hewan ternak yang biasa kita kurbankan pada saat Idul Adha. Ya sesungguhnya ini kita anggap sebagai ujian susulan ya dari apa yang sebelumnya kita terima. Ya kita kembali muhasabah ya. Jangan-jangan kita kurang bersyukur, kurang taat gitu ya. Itu yang pertama. Karena wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Jadi kemungkinan adanya satu musibah yang menyebabkan kita kelaparan ataupun ketakutan ya, seperti tadi kita juga mendengar ternak 1 ekor aja tuh sudah puluhan juta ya. Oleh karena itu yang pertama kita kembali meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca Ramadan ini. Kemudian yang kedua, sesuai dengan pertanyaan tadi, ya sudah pasti kita harus berusaha ya, apalagi menjelang Idul Kurban kita berusaha untuk menyembuhkan. Ya mungkin menjaga sanitasi kandang, kemudian memberikan pakan yang berkualitas, kemudian juga mengobati ya, mungkin kita berkonsultasi dengan dokter hewan karena ini adalah bagian dari usaha yang harus kita lakukan adalah ya dengan mengobati hewan-hewan tersebut ya. Mudah-mudahan ini tidak semakin meluas ya, mengingat Idul Kurban itu waktunya mungkin kira-kira tinggal 1 bulan lagi. Mudah-mudahan wabah ini tidak meluas ya, karena ya kita berusaha langsung menjaga kebersihan kandang,
memberikan makan atau pakan yang berkualitas, kemudian mengobati ya kepada dokter hewan ya untuk mencarikan solusi. Begitu juga pemerintah ya harus turun ya untuk menyelamatkan ekonomi umat, karena kita baru saja lepas ya dari pandemi, kemudian sekarang kita dihantui lagi dengan kerugian atau kehilangan harta yang tidak sedikit nilainya. Kalau seekor saja sudah yang sampai 20-an juta, bagaimana kalau yang kemudian auzubillah sampai ada yang mungkin puluhan ekor. Ini pasti nilai kerugian jadi jauh lebih besar. Begitu Mas Asra. Baik, nah Ustaz, jikalau hewan yang dijual, yang kita jual kepada masyarakat dalam keadaan sakit nih Ustaz, apa hukumnya? Dan satu lagi, jikalau ada orang yang menyembelih sapi dalam keadaan sakit, sekarang itu penyakit mulut dan kaki Ustaz, dan dagingnya dijual ke pasaran, apa hukumnya? Karena memang sampai saat ini informasi yang saya dapatkan belum ada semacam imbas kepada manusia yang akan mengkonsumsinya begitu Ustaz. Mungkin ya dia berpikir bahwa saya nggak apa-apa lah jualnya, belum ada ini juga, belum nggak ada efeknya juga ke manusia gitu kalau misalnya dimasak gitu Ustaz. Ya, biasanya pemerintah itu ada saat Idul Kurban itu kan ada dokter yang kemudian mengecek setelah dipotong itu bagaimana hatinya, apakah ada virus, apakah ada bakteri yang berbahaya apabila dikonsumsi. Ya, saya yakin kalau kemudian ada yang sakit seperti ini kemudian mau disembelih, dia harus bisa menghadirkan ya, atau mungkin ada tim dokter yang memastikan bahwa daging itu layak konsumsi. Ya misalnya kalau dia ada penyakitnya tapi dengan proses pemasakan yang misalnya sampai di atas 100 derajat Celcius dia akan mati dan tidak berdampak buruk kepada manusia, maka ya dia boleh untuk dijual. Tapi kalau kemudian misalnya seperti dokter hewan itu saat Idul Kurban kan mereka kunjungan ke beberapa tempat, ya dicek hatinya, ya begitu misalnya hatinya dibuka ternyata ada virus ataupun bakteri yang berbahaya, maka ini tidak layak untuk dijual atau tidak layak untuk dikonsumsi. Maka menjualnya tidak boleh, karena agama mengatakan la darara wa la dirar. Jangan membuat bahaya buat diri sendiri dan buat orang lain. Ya, kalau kemudian dia dalam keadaan sakit, diusahakan gitu untuk disehatkan dulu gitu ya. Dan kalau sudah sehat, dia bisa dijual. Jadi intinya sekarang pada saat Idul Kurban ini kita juga harus lebih berhati-hati dalam memilih hewan yang akan dikurbankan begitu Ustaz. Dipastikan tidak berpenyakit, penyakit PMK atau penyakit lainnya, dan dipastikan juga kepada dokter kalau misalnya ada yang berbahaya begitu jeroannya ya tidak usah diberikan kepada masyarakat begitu Ustaz ya.